Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Di depan saya ini ada bermacam-macam brand sepeda, yaitu Scott, BMC, Orbea, dan sebetulnya ada satu brand lagi, Look. Mereka adalah brand-brand non-mainstream yang ada di Indonesia, dan sebetulnya sudah sejak lama. Cuman sekali lagi saya bilang itu non-mainstream ya, artinya tidak banyak dimiliki orang, bukan populasi mayoritas, tapi nevertheless loh ya, sangat penting juga. Dan sepeda-sepeda ini justru hebat-hebat, seperti yang Anda lihat ini sepeda BMC ALR loh ya, Alloy, yang pernah saya pakai dan sudah pernah saya buatkan video. Dan memang setelah saya launching videonya, saya di terminal baik cukup menjual banyak unit ya, dan ALR ini pun menjadi ya lumayan sudah ada di jalan-jalan ya. Begitu pula dengan yang Carbon BMC dan Road Machine ya. Overall saya puas. By the way, saya mau mengumumkan bahwa sepeda saya ini yang size 54 yang saya gunakan hanya untuk demo bike akan dijual ya. Kita akan memberi dengan demo bike price ya, harga demo bike. Wheelsetnya itu masih baru, grass, tidak terpakai ya, karena saya memakai Reynolds Carbon ya. BB sudah seramik dan puli sudah saya ganti seramik puli dari Crowder ya, BB dan seramik puli dari Crowder. Overall sepeda ini masih ya bisa dibilang ya 99% lah. Masih nyaris seperti baru. Anyway ya, coba aja nanti Anda kalau misalnya Anda berminat bisa hubungi terminal bike ya. Oke, anyway saya lanjut. Beberapa tahun yang lalu saya sempat memiliki sepeda merek Look ya, Look seri 675 pada waktu itu. Karena atas dasar pertimbangan bahwa saya memang tidak menyukai brand-brand lain yang banyak beredar di pasaran dan yang sering saya jumpai di jalan-jalan itu, mereka saya nggak suka ya. Jadi saya memilih brand-brand yang agak konservatif atau paling tidak jarang didengar, atau yaitu Look itu. Dan setelah saya pakai memang luar biasa ya. Look 675 itu adalah sepeda endurance yang paling saya sukai, dan sampai sekarang pun saya masih teringat-ingat feeling dari mengendarai atau memancal sepeda Look 675 itu ya. Pernah saya pakai 300 kilo juga Look 675 itu, dan luar biasa, badan saya tetap fresh ya, karena memang sepeda itu memang spesial untuk endurance punya ya. Bicara soal endurance ya, sepeda-sepeda yang seperti Anda lihat sekarang ini di depan Anda, Scott, BMC, Orbea, mereka itu semua satu, yaitu X Eropa ya. Scott itu Switzerland, BMC Switzerland, Orbea itu Spain ya, Look itu France. Termasuk sepeda saya saat ini yang saya pakai yaitu Lapierre.
itu adalah ex France ya. Berarti 2 kali saya memiliki brand Prancis, yaitu Look dan sekarang Lapierre ya. Itu sepeda pribadi saya. Artinya apa? Saya membelinya dengan uang kantong saya sendiri, Lapierre itu. Oke. Jadi apa sih yang bisa diistimewakan dari sepeda-sepeda ini? Apa yang sisi-sisi apakah yang menonjol ya dari sepeda-sepeda ini ya? Sisi-sisi yang menonjol yaitu satu, mereka harganya lebih mahal daripada yang lain-lainnya. Lebih mahal ya, lebih atas. Jadi semisal Orbea dengan grup set Ultegra harganya 58, sedangkan Giant Diva yang saya jual ada dengan spek yang sama Ultegra harganya masih 49. Jadi harganya 9 juta dia lebih mahal. Oke. Tapi apakah harga 9 juta itu bisa di justify? Artinya bisa bahasa sehari-harinya itu apakah dengan selisih 9 juta lebih mahal itu cingli gitu loh, istilahnya bahasa komersial sehari-hari kita ini ya. Apakah fair ya? Oke. Dan seperti Anda lihat sendiri, harga BMC ALR 105 itu 38 juta, sedangkan Giant konten yang juga pernah saya pakai Alloy 105 juga harganya 26,5 juta, 26 juta, selisih 12 juta. Hati-hati loh ya. Ya, saya tidak bilang bahwa sepeda-sepeda ini murah ya. Harganya premium ya. Dan Scott ini juga ya. Scott yang Ultegra harganya 68 juta full bike. Sedangkan kalau kita komparasi dengan Giant yang Ultegra harganya ya sekitar ya 70,5 juta, itu sudah lengkap power meter dan karbonnya beda grade ya. Kok bisa ya gitu loh ya. Kok bisa ya? Sedangkan kalau misalnya grade karbon yang sama, misalnya Giant tuh bisa di bawah 50 juta, sedangkan Scott ini 68 juta. Well anyway, siapa yang membeli sepeda-sepeda ini? Ya tentunya bukan orang-orang yang menuntut murah. Ya tentunya bukan orang-orang yang yang menganggap bahwa saya kalau beli sepeda harus yang murah dan sebagainya. Enggak. Jadi merek-merek ini punya penggemar sendiri ya. Siapakah itu? Well, ya kalau saya bilang ya orang-orang yang ya tadi itu, yang tidak suka brand-brand yang sudah banyak di pasaran ya, seperti brand A, brand B, brand C. Setiap kali kita mancal mesti ada brand itu, mesti aja itu ya, mesti. Oh, jadi bosen nih. Nah ini dia, saya akan nyoba melihat brand yang tidak konvensional, tidak mainstream gitu. Ya, Look, Orbea, BMC, Scott. Oke, kembali lagi ke fitur-fitur yang mencolok dari brand-brand ini. Apa fitur-fitur yang mencolok? Bahwa brand-brand ini ada kesan mewah. Oke, mewah ya, mahal, memang mahal, tapi percayalah, ini barang-barang ini ada kesan mewahnya. Begitu Anda beli, keluar dari toko, Anda naikin, nah disitulah Anda akan merasakan mewah banget ya ini barang ini ya. Loh, apa sih mewah itu? Maksudnya apa? Mewah itu artinya bahwa ya, Anda lihat sendirilah, Anda sudah bisa
Coba bayangkan misalnya Anda beli Avanza dan Xenia. Produknya sama loh, mesinnya sama. Ayo coba, Avanza lebih mahal berapa? Tapi setelah Anda membeli Avanza dan Anda lihat interiornya Avanza dibanding dengan Xenia gimana? Tuh, bagi Anda yang sudah memiliki dan tahu itu permobilan, oke? Ya, terus misal, ya coba aja misalnya Anda yang punya mobil cc-nya sama, tapi ya lebih mahal harganya, terus Anda lihat feel-nya bagaimana. Nah, disitulah yang saya maksud mewah tadi itu. Jadi bahasanya itu bahasa Inggris saya suka kayak plus gitu, plus ya, bukan plus bukannya. Plus itu artinya lebih-lebih. Jadi kalau misalnya Anda duduk di sofa, itu sofanya itu plus leather, terus empuk, ya itu udah plus. Anda kalau ke hotel terus habis itu tidur di bednya itu plus, ya sangat plus sekali. Jadi apa itu selimutnya itu super tebal, tapi itu juga tidak ada itu. Nah, inilah kesan-kesan istimewanya bike brand ini, ya. Dan anehnya juga, walaupun mahal harganya, setiap orang yang membeli ini tidak ada yang komplain, maksudnya tidak ada yang negatif feeling tentang kok jelek ya gini. Semua ya, ini luar biasa. Saya pernah nyoba Scott ya, Scott ini, percaya Scott ini kalau saya bandingkan itu, istilahnya saya bisa bandingkan saya naik mobil itu dengan extra cushion, extra spring, extra pirnya puas, luar biasa ini. Ya, memang lebih mahal, selisih 10 juta dengan barometer, sepeda barometer, yaitu Giant ya. Kalau misalnya Anda mau mengkomparasi Giant itu, mengkomparasi sepeda, pakailah Giant sebagai barometernya. Kalau sepeda itu lebih murah dari Giant, Anda perlu tanda tanya. Tapi lebih mahal dari Giant, ya tanyakan kenapa, di mana lebih mahalnya. Oke, itu Giant. Oke, nah, Giant is the best ya. Dia yang punya pabrik, dia tahu segalanya. Ya. Ada kemungkinan ini semua yang bikinnya juga Giant. Oke, anyway, oke. Ya itu tadi. Jadi kesan-kesan seperti itu pada waktu Anda mengendarai, Anda akan merasa enjoy banget. Ya, enjoy. Kesan mewah, kesan plus, anti getarannya luar biasa ya, vibration dampeningnya ya, stiffnessnya, stiff tapi bukan stiff yang menghancurkan badan lo ya, awas lo, hati-hati dengan kata-kata stiffnessnya. Produk Cungkok sekarang yang China yang sekarang ini banyak stiff, iya tapi stiff. Kamu pakai sepeda itu 20 kilo aja badanmu hancur semua, sampai nggak enak gitu ya. Bukan itu yang dicari oleh mereka, tapi compliant ya. Stiffness and compliant itu susah bikinnya loh ya, kombinasi antara dua itu susah sekali ya. Tapi dengan sepeda, walaupun sepeda saya ini ALR alloy ya, kan saya pernah bikin video, saya malah kasih warning, hati-hati ya sepeda karbon. Kamu kalau tidak bisa bikin yang bagus, kamu dilahap oleh BMC ALR ini. Karena apa? Vibration dampeningnya di fork, waduh, istimewa. Tanyakan semua orang yang memiliki BMC SLR. Oke. Ya, stiffness and compliant itu berpengaruh sangat luar biasa ya dalam sepeda-sepeda ini ya.
fitur-fitur lain seperti misalnya internal kabel, ya memang ini internal kabel dibanding dengan Giant masih belum internal kabel. Itu hal yang minor sebetulnya, kosmetik yang minor ya. Tapi kombinasi stiffness and compliance itu yang jauh lebih penting. Saya nggak tahu apakah sepeda-sepeda lain bisa engineeringnya itu selevel atau gimana, saya nggak tahu, tapi anyway itu yang saya bisa katakan tentang sepeda-sepeda ini. Jangka panjangnya, apakah sepeda-sepeda ini itu worth it atau investasi yang tepat? Yang bisa jawab ini yaitu Anda sendiri, ya, Anda sendiri yang bisa jawab. Itu apa waktu Anda membeli sepeda, faktor nomor satu yang Anda prioritaskan itu apa, gitu ya. Kalau saya, karena saya suka sekali dengan long distance endurance, tentunya saya akan menilai atau menuntut faktor compliance yang luar biasa ya. Jadi faktor yang menunjang saya agar di akhir saya bersepeda menyelesaikan suatu perjalanan, saya masih merasa segar. Ya, itulah. Jadi kalau misalnya bagi Anda yang merasa bahwa money, harga, no problem lah, harga segitu fair, saya rasa fair ya, saya akan memiliki merek Scott, BMC, Orbea, Look. Saya tidak ada Look di sini, tapi itu sangat masuk. Ya, kalau saya mau brand yang sulit dikembari oleh orang, ya ini Scott, BMC, Orbea, Look. Sebagai kesimpulan terakhir, ya, siapakah yang akan membeli sepeda ini? Ya, saya rasa ya mereka yang mengutamakan segi-segi yang saya sebut tadi ya. Misalnya terkesan mewah, compliant ya, dan bakal jarang dikembari orang di jalanan ya, karena jarang-jarang yang memiliki sepeda-sepeda ini ya. Ya itu. Saya rasa itu saja. Saya tidak akan komentar terlalu detail masuk dalam-dalam, buat apa ya, kalau mengenai dalam-dalamnya itu tidak berguna untuk Anda ya, karena memang saya ini lebih memperhatikan bersepedanya begitu ya. Jadi kalau soal grup chat ya, itu tidak penting ya, tidak penting. Oke. Saya rasa sampai di situ saja. Saya harap Indonesia, pesepeda di Indonesia bisa memperhatikan juga produk-produk seperti Scott, BMC, Orbea, Look. Sampai ketemu lagi. Thank you.